Suatu hari teman-teman, ada orang yang punya penyakit yang agak berbeda. Dia itu selalu haus, tetapi tidak bisa minum sama sekali. Setiap kali dia minum apapun, langsung dia muntahin teman-teman. Dia hanya bisa minum satu hal saja. Mohon maaf sekali, ketika kotorannya sendiri, air kencingnya sendiri dicampur dengan air, baru dia bisa meminumnya. Kalau tidak dicampur dengan kotoran, dia tidak bisa minum dan dia langsung muntah. Saking hausnya, orang tersebut sampai jadi gila teman-teman dan sampai bunuh diri. Syekh, apa hubungannya orang ini dengan cerita kita hari ini? Orang ini teman-teman salah satu orang yang membunuh Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melarang siapapun untuk membawa air kepada Sayyidina Husain sampai Sayyidina Husain berdoa kepada Allah, Allahumma qtulhu atashan, ya Allah, matikan dia dalam keadaan haus. Kok bisa teman-teman ada orang sejahat itu membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Membunuh cucu Nabi hanya setelah 50 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jarak yang tidak panjang sama sekali. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka sekejam itu sampai membunuh cucu Nabi? InsyaAllah ini cerita kita hari ini, yaitu tragedi Karbala. Semoga teman-teman bisa tahan nangis. Semoga ana bisa tahan nangis juga. Jadi ceritanya teman-teman, setelah Sayyidina Ali bin Abi Talib dibunuh, umat memilih satu pemimpin untuk menggantikannya. Kebetulan pemimpin tersebut adalah anak Sayyidina Ali bin Abi Talib sendiri. Namanya Al-Hasan bin Ali. Dan teman-teman, di kajian sejarah kita hari ini perlu sekali kita fokus pada nama-nama. Semoga editor juga bisa menambahkan nama-nama agar teman-teman bisa menghafalnya. Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Hasan bin Ali selama memimpin selama 6 bulan teman-teman, kondisi umat sangat terpecah belah. Kenapa? Karena bagian Irak, bagian Iran dan beberapa bagian lain itu tunduk kepada Al-Hasan bin Ali. Tetapi ada beberapa bagian lain seperti Syam, Suria dan Palestina dan lain-lain dan Mesir tunduk kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Al-Hasan memutuskan buat sebuah keputusan demi ukhuwah Islamiyah, demi persatuan umat Islam, untuk menyerahkan kekuasaan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan membaiat kepada Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah resmi umat Islam hanya setelah 6 bulan sejak mulai memimpin. Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Muawiyah teman-teman duduk bersama dan membuat perjanjian. Kata Sayyidina Al-Hasan, ana menyerahkan kekuasaan kepadamu dan menyuruh semua Arya yang di bawah kekuasaanku untuk baiat kepadamu, dan kamu otomatis menjadi khalifah umat Islam, tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jika kamu meninggal dunia duluan wahai Muawiyah, aku yang jadi khalifah lagi. Tapi jika aku meninggal dunia duluan, urusan kekhilafahan setelah kamu diserahkan kepada umat Islam, agar umat Islam memilih pemimpin sesuai syura, memilih pemimpin sebagaimana Abu Bakar dipilih, Umar dipilih, Utsman dipilih, Ali bin Abi Talib dipilih. Sayyidina Muawiyah setujui 2 syarat ini teman-teman, dan ternyata Al-Hasan meninggal dunia duluan. Tetapi sayangnya di kemudian hari Sayyidina Muawiyah tidak menepati janji. Dan tolong teman-teman, kita ini Ahlul Sunnah wal Jamaah tidak mungkin mencaci maki para sahabat. Sayyidina Muawiyah sahabat mulia. Tidak boleh kita berbicara tentang dia dengan nada yang merendahkan atau nada yang menghina sama sekali. Beliau ini adalah penulis wahyu. Ada kesalahan dari segi sejarah, jelas ada kesalahan. Ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi kita harus tetap hormat kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayangnya teman-teman, Sayyidina Muawiyah tidak menepati janji dan Sayyidina Muawiyah ingin menunjuk satu khalifah lagi berikutnya, yaitu anaknya Yazid bin Muawiyah. Dan di sini teman-teman ada beberapa permasalahan. Yang pertama, di dalam Islam tidak boleh, haram hukumnya untuk baiat 2 orang di waktu yang sama. Baiat pemimpin yang sekarang dan baiat waliul ahd, anaknya atau sepupunya atau siapapun. Pokoknya tidak boleh 2 baiat di waktu yang sama.
Masalah yang kedua teman-teman, di antara kalangan para sahabat banyak yang lebih berhak menjadi pemimpin dibanding Yazid. Para sahabat masih hidup, Yazid bukan sahabat. Yazid adalah tabi'in. Masalah yang ketiga teman-teman, Sayyidina Muawiyah tidak menepati janji yang dia buat dengan Sayyidina Al-Hasan. Maka teman-teman, umat Islam banyak yang menolak keputusan ini. Teman-teman, antum mau baca Al-Quran dan memahami artinya dan mau lancar berbahasa Arab? Hubungi Syabab Belajar Akademi teman-teman. Sangat cocok buat orang yang aktivitasnya padat, buat orang yang pengen belajar dari nol. Sayyidina Muawiyah kirim semua prajuritnya, kirim semua utusannya kepada semua wali di seluruh negara Islam untuk mengambil bayat untuk Yazid. Tetapi ada beberapa yang rela bayat Yazid, khususnya di negeri Syam, karena negeri Syam memang masyarakatnya waktu itu sangat suka dengan Sayyidina Muawiyah. Ada yang bahkan dipaksa untuk memberi bayat dan ada yang menolak sama sekali untuk memberi bayat. Yang paling banyak menolak memberi bayat itu adalah penduduk Makkah dan penduduk Madinah teman-teman. Khususnya yang paling terkenal menolak memberi bayat, yang pertama adalah Abdullah bin Az-Zubair, anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam, yang kedua Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, yang ketiga Abdullah bin Abbas, anaknya Al-Abbas, dan yang keempat ini teman-teman, cerita kita hari ini, Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, anaknya Ali bin Abi Talib. Setiap orang dari sahabat yang menolak memberi bayat kepada Yazid, setiap orang teman-teman punya reaksinya sendiri-sendiri, punya gerakannya sendiri-sendiri. Saat Muawiyah bin Abi Sufyan datang untuk meminta bayat kepada anaknya Yazid, Sayyidina Husain marah. Kok Yazid yang ditunjuk? Masih banyak yang lebih berhak jadi khalifah, dan ini haram di dalam Islam. Tetapi Sayyidina Husain tidak langsung bergerak. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan masih hidup. Jadi Sayyidina Husain nunggu kira-kira setelah Sayyidina Muawiyah meninggal dunia, apakah benar Yazid akan naik tahta atau akan gagal? Kan bisa misalnya terjadi sesuatu atau apa. Jadi Sayyidina Husain tunggu sampai melihat apakah benar Yazid akan naik atau tidak. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut apa yang terjadi dan seperti apa reaksi Sayyidina Husain dan reaksi sahabat, ana mau kasih tahu teman-teman sedikit siapa itu Husain. Husain adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW. Ibunya adalah Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah SAW. Kakeknya dari jalur ayah adalah Abu Talib, orang yang support dan melindungi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kakeknya dari jalur ibu adalah Nabi Muhammad SAW. Neneknya dari jalur ayah adalah Fatimah binti Sa'ad, orang juga yang sangat mensupport dakwah Nabi Muhammad SAW. Neneknya dari jalur ayah adalah As-Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kakak kandungnya adalah Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad SAW. Pamannya dari jalur ayah adalah Ja'far bin Abdul Muttalib, bibinya adalah Ummu Hani. Jadi Masya Allah, keluarga yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabbahuma faqad ahabbani, wa man abghadahuma faqad abghadani." Barang siapa yang mencintai keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain, maka sungguh ia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang membenci keduanya, maka sungguh ia telah membenci aku. Bismillah teman-teman, kita lanjut. Setelah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, ternyata benar Yazid naik tahta teman-teman dan menjadi pemimpin. Tidak bisa dikatakan khalifah, sudah tidak bisa dikatakan khalifah. Dia memimpin di tahun 60 Hijriyah. Dan beberapa yang membayat kepada dia secara sukarela, beberapa yang dipaksa untuk bayat lagi kepada dia, dan beberapa yang menolak. Jadi teman-teman, warga Kufah itu lokasinya di Irak. Warga Kufah tidak mau Yazid menjadi pemimpin. Maka warga Kufah inisiatif sendiri. Mereka mengirim surat-surat kepada Sayyidina Husain. Wahai Husain, datang ke sini ke Kufah. Kami ingin kamu menjadi khalifah. Kami tidak mau Yazid menjadi khalifah. Tolong datang ke sini. Kami ingin bayat antum, ingin angkat antum jadi khalifah.
Saking banyaknya teman-teman, mereka mulai menulis nama-nama mereka di surat-surat ini. Ada 12.000 orang yang mengirim surat mengajak Sayyidina Husain untuk datang ke Kufah. Waktu itu teman-teman, Sayyidina Husain ada di Makkah. Jadi teman-teman, Sayyidina Husain waktu itu ketika menerima surat-surat yang banyak itu, Sayyidina Husain masih curiga. Kira-kira kalau saya benar datang ke Kufah, apakah akan dibayat atau bakal ditinggalkan? Maka Sayyidina Husain memutuskan, saya akan mengirim satu orang pergi ke Kufah untuk memastikan keadaan di sana seperti apa. Apakah benar mereka jujur atau tidak. Maka Sayyidina Husain kirim orang yang sangat dekat dengan Sayyidina Husain, namanya Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil tugasnya satu, pergi ke Kufah memastikan semua orang sudah siap bayat dan menerima sebagian dari bayat dan langsung mengirim surat kepada Sayyidina Husain, ayo datang ke sini di Kufah, warga Kufah menunggu kedatanganmu. Dan betul teman-teman, ketika Muslim bin Aqil pergi ke Kufah, ternyata banyak sekali warga Kufah dan kepala suku dan masyarakat biasa yang menyambut dengan sangat baik dan memberi bayat kepada Muslim bin Aqil sebagai perwakilan dari Al-Husain. Jadi Muslim bin Aqil teman-teman langsung di hari pertama di Kufah tulis surat kepada Sayyidina Husain, ayo wahai Husain datang ke sini, warga Kufah menunggu. Tapi masalahnya teman-teman, Yazid sudah tahu rencana ini. Yazid sudah tahu kalau warga Kufah sedang mau bayat kepada Husain dan sedang mengundang Husain ke kota Kufah. Maka teman-teman, Yazid panggil satu panglima yang sangat kejam dan sangat keji. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Hafal nama ini teman-teman karena ada bersama kita sampai akhir cerita. Namanya Ubaidillah bin Ziyad. Yazid panggil Ubaidillah bin Ziyad, kita sebut bin Ziyad saja ya. Panggil bin Ziyad dan bilang ke bin Ziyad, tugas kamu adalah menghentikan proses bayat Husain di kota Kufah. Jika kamu sukses untuk menghentikan prosesnya, aku akan memberimu kepemimpinan Kufah dan Basrah selamanya. Maka teman-teman, bin Ziyad langsung senang dan langsung berangkat ke Kufah. Dan dia mulai bertanya-tanya, Muslim bin Aqil, perwakilan Al-Husain ini, tinggal di mana? Tidurnya di mana? Nginapnya di mana? Maka warga menjawab, tidurnya di rumah Hani, orang atau tokoh masyarakat di kota Kufah, namanya Hani. Maka bin Ziyad masuk istananya, biasanya di setiap kota ada istana untuk wali kota tersebut. Dia masuk istananya dan panggil Hani ke rumahnya. Dan dia mengatakan kepada Hani, tolong serahkan Muslim bin Aqil kepadaku. Tapi Hani menolak karena dia menginginkan Sayyidina Husain menjadi khalifah dan karena tidak etis untuk menyerahkan tamu kepada pemimpin begitu saja untuk disiksa atau untuk dibunuh. Maka teman-teman, Hani dipukul oleh bin Ziyad dan prajuritnya sampai semua giginya hancur. Dan malah Hani yang ditahan di dalam istana teman-teman. Beberapa jam kemudian teman-teman, Muslim bin Aqil nanya-nanya, Hani kemana? Maka dijawab, dia ditahan di istana bin Ziyad. Maka Muslim bin Aqil langsung kumpulkan semua orang yang berniat untuk bayat kepada Husain, 12.000 lebih teman-teman, bahkan jauh lebih di atas angka tersebut, dan mereka protes di depan istana bin Ziyad teman-teman. Tiba-tiba bin Ziyad bingung, apa yang saya harus lakukan? Ini semua warga Kufah protes. Semua warga Kufah ingin Hani dibebaskan dan ingin dibiarkan untuk melanjutkan proses bayat Husain. Maka bin Ziyad melakukan dua hal yang sangat aneh teman-teman. Yang pertama, dia panggil semua kepala suku untuk masuk ke dalam istana. Orang yang mau masuk, yang tidak mau masuk, dipaksa untuk masuk. Kemudian bin Ziyad menggoda mereka dengan harta yang duniawi. Kata dia, kalau Husain gagal di bayat, aku yang akan jadi pemimpin kota ini. Dan aku akan memberimu banyak kelebihan dan banyak privilege kalau dengan bahasa zaman kita ini. Karena bin Ziyad tahu teman-teman bahwa orang-orang di zaman itu sangat taat kepada kepala suku. Jika kepala suku bilang A, maka semua anggota suku ikut A walaupun salah. Jika kepala suku bilang B, semua anggota suku ikut B walaupun salah.
Sebagian besar dari kepala suku tergoda teman-teman dengan godaan bin Ziyad, dan beberapa yang lain tidak tergoda dan mereka tetap menolak. Mereka yang tidak tergoda itu diancam mereka akan dibunuh dan anggota sukunya akan dibunuh dan diambil lahannya. Jadi tiba-tiba teman-teman, Muslim bin Aqil dan Sayyidina Husain kan masih belum datang ya. Tiba-tiba Muslim bin Aqil kehilangan kebanyakan suara yang mau bayat kepada Husain. Karena kebanyakan suara itu datang dari anggota-anggota suku yang Muslim bin Aqil pergi ke kepala sukunya dan lain-lain. Sekarang kepala suku tidak lagi mendukung Husain. Tiba-tiba kebanyakan orang itu sudah tidak mendukung lagi Sayyidina Husain. Hal kedua yang aneh yang bin Ziyad lakukan teman-teman, dia panggil seorang syair, menyampaikan syair. Namanya Qais ke istana. Kenapa dia panggil seorang syair? Karena syair di zaman itu teman-teman adalah influencer zamannya, selebgram zamannya. Sekarang jika ada brand baru yang ingin buka dan ingin terkenal, biasanya panggil banyak selebgram, banyak influencer, bahkan kadang-kadang banyak ustaz, supaya terkenal, supaya mempengaruhi orang dan orang mulai mengenal konsep di balik brand tersebut teman-teman. Di zaman itu juga sama, tetapi tidak ada influencer, adanya syair. Jadi dia mengundang syair dan memberi dia satu tugas. Keluar, masuk ke balkon istananya, kemudian sampaikan syair yang mengajak orang untuk bayat kepada Yazid dan meninggalkan Husain, supaya masa yang protes di depan istana itu teman-teman bubar dan tidak jadi bayat kepada Husain. Maka teman-teman, Qais iain, kemudian setelah dia naik istana, kemudian dia masuk ke balkon, dia menyampaikan syair yang malah mendukung Husain teman-teman dan mengajak orang untuk tidak bayat kepada Yazid. Ketika dia menyampaikan syair tersebut, langsung dia dilempar dari balkon istana oleh prajurit bin Ziyad dan dia jatuh meninggal dunia teman-teman. Langsung mati di tempat. Ceritanya teman-teman, setelah Qais meninggal dunia, banyak orang yang takut. Setelah kepala suku tergoda oleh tawaran bin Ziyad, banyak orang yang pulang bersama kepala sukunya. Setelah itu teman-teman, yang tersisa bersama Muslim bin Aqil hanya 150 orang. Coba bayangkan teman-teman, yang awalnya ribuan orang mendukung Husain, sekarang cuma tersisa 150 orang yang masih bertahan. Waktu itu sudah masuk azan maghrib, sudah masuk waktu maghrib. Jadi Muslim bin Aqil mengimami jamaah yang 150 orang itu, dan ketika dia selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, dia lihat ke belakang, 150 orang itu hilang juga teman-teman. Mereka takut dan pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi teman-teman, sekarang Muslim bin Aqil benar-benar sendiri. Muslim bin Aqil ternyata setelah benar-benar sendiri, dia mulai dicari oleh prajurit bin Ziyad. Muslim bin Aqil tidak takut sebenarnya sama prajurit bin Ziyad. Dia takut dari pesan yang dia kirim, dari surat yang dia kirim kepada Husain kemarin. Kan kemarin dia kirim ke Husain satu surat, Husain datang ke sini, warga Kufa menunggu kedatanganmu. Sekarang kalau Husain benar datang teman-teman, dia tidak akan disambut dan bahkan bisa dibunuh. Maka Muslim bin Aqil cepat cari kertas, cari mau tulis surat kedua untuk Husain. Jangan datang ke sini, warga Kufa meninggalkanmu. Dan dia langsung kirim surat ini kepada Husain di Makkah bersama orang. Karena dia tidak mau Husain datang. Jadi Muslim bin Aqil sekarang kirim dua surat. Surat pertama suruh datang, surat kedua suruh untuk tidak datang. Setelah dia mengirim surat yang kedua teman-teman, prajurit bin Ziyad menangkap Muslim bin Aqil dan dibunuh teman-teman. Tapi masalahnya teman-teman, Sayyidina Husain sudah terlanjur keluar dari Makkah. Sayyidina Husain pas keluar dari Makkah baru menerima surat yang pertama saja, belum menerima surat yang kedua. Jadi Sayyidina Husain mengira keadaan di Kufah sama seperti keadaan yang diceritakan di surat yang pertama. Ceritanya teman-teman, Sayyidina Husain keluar tanggal 2 Muharram dari Makkah. Sebelum Sayyidina Husain keluar, Sayyidina Husain mulai merasa ada yang aneh. Sayyidina Husain dari dalam hatinya mulai merasa bahwa dia akan dikhianati. Mulai merasa bahwa dia akan dibunuh. Bukan hanya
Sayyidina Husain sendiri yang merasa seperti itu, tetapi sahabat-sahabat yang lain merasakan hal yang sama. Contohnya teman-teman, ketika Sayyidina Husain sebelum keluar, Sayyidina Husain tawaf di Ka'bah dulu. Kemudian dilihat oleh Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, seandainya ibumu masih hidup sampai hari ini, maksudnya Fatimah, anak Rasulullah, seandainya ibumu masih hidup sampai hari ini, pasti kamu tidak akan diperbolehkan untuk keluar sama ibumu. Kata Ibnu Abbas, seandainya aku bisa pegang pakaianmu ini untuk menghalangimu untuk keluar, aku akan melakukan. Kata Abdullah bin Abbas juga, hati-hati, kepalamu ini akan dipisah dari badanmu oleh warga Irak yang tinggal di sana. Kemudian Abdullah bin Umar datang juga ke Sayyidina Husain sebelum keluar dan mengatakan, kamu mau pergi ke tanah di mana ayahmu dibunuh? Abdullah bin Zubair juga pergi ke Sayyidina Husain dan mengatakan, kamu mau pergi ke tanah di mana ayahmu dibunuh dan kakakmu dikhianati? Tapi teman-teman, Sayyidina Husain tetap jawabannya satu. Saya keluar untuk menegakkan keadilan. Walaupun saya akan syahid. Husain sudah keluar dari Makkah teman-teman bersama 72 orang. Beberapa dari keluarga Muslim bin Aqil. Tetapi waktu itu Sayyidina Husain belum tahu bahwa Muslim bin Aqil dibunuh. Belum menerima surat yang kedua. Dan sisanya dari Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah satu hari di perjalanan teman-teman, Sayyidina Husain bertemu dengan penyair yang sangat terkenal di zamannya, namanya Al-Farazdaq. Jadi Sayyidina Husain bertanya kepada dia, dari mana? Datangnya dari mana? Kata Al-Farazdaq, saya datang dari Irak. Jadi Sayyidina Husain bertanya kepada dia, bagaimana keadaan warga Irak? Al-Farazdaq menjawab satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan teman-teman. Suyufuhum ma' Yazid wa qulubuhum ma'ak. Pedang mereka bersama Yazid, hati mereka bersama kamu wahai Husain. Apa kira-kira jawaban Husain? Jawaban Husain, uridul mauta liyazhara al-haqqa. Saya rela mati, saya rela syahid agar keadilan, agar kebenaran muncul dan nampak di depan orang, supaya orang lain sampai hari kiamat bisa membedakan mana keadilan dan mana kebatilan. Sebentar lagi teman-teman, Husain menerima kabar bahwa Muslim bin Aqil dibunuh oleh tentara bin Ziyad dan tentara Yazid, dan dia juga menerima surat yang kedua dari Muslim bin Aqil. Maka dia sedih, nangis besar teman-teman, karena sangat dekat dengan Muslim bin Aqil. Dan Sayyidina Husain pergi ke keluarga Muslim bin Aqil yang ada di dalam pasukannya dan mengatakan kepada mereka, kalau mau pulang lagi ke Makkah silakan, Muslim bin Aqil sudah meninggal dunia. Tapi kata mereka, wallahi la nakhdhulka, al-hayatu ma'ak wal mautu ma'ak. Demi Allah, kami tidak akan mengkhianatimu wahai Husain. Mati bersamamu atau hidup bersamamu. Syabab, sekarang kita masuk fase baru dalam cerita. Jadi perhatikan alur ceritanya. Sekarang bin Ziyad sudah tahu bahwa Husain OTW Kufah. Dan Sayyidina Husain sudah hampir di tengah perjalanan. Sudah mendekati, sudah khalas menuju kota Kufah. Dan bin Ziyad tidak mau Husain masuk kota Kufah. Kenapa? Karena takut Husain mempengaruhi masyarakat lagi, mempengaruhi kepala suku lagi. Karena Husain itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi pengaruhnya sangat besar terhadap warga Kufah yang memang aslinya mencintai ayahnya Ali bin Abi Talib. Jadi bin Ziyad takut warga Kufah berubah pikiran. Jadi teman-teman, bin Ziyad kirim pasukan yang jumlahnya 1000 orang di bawah kepemimpinan satu orang namanya Al-Hurr bin Yazid. Kita sebut Al-Hurr saja. Al-Hurr bin Yazid membawa 1000 orang keluar dari Kufah ke arah Husain. Husain sudah mulai mendekati Kufah. Mereka bertemu di tengah. Jadi belum masuk Kufah, tapi sudah sangat dekat dengan Kufah. Al-Hurr bin Yazid kelilingi pasukan Sayyidina Husain 72 orang dan menghentikan Sayyidina Husain dan melarang Sayyidina Husain untuk masuk kota Kufah. Sampai Husain teman-teman sudah tidak bisa bergerak dengan cepat lagi. Jadi masih menuju kota Kufah, tapi sangat lambat karena dikelilingi oleh pasukan Al-Hurr. Al-Hurr bin Yazid kasih Sayyidina Husain
perintah dari bin Yazid. Kamu tidak boleh masuk kota Kufah. Jadi teman-teman, pasukan Sayyidina Husain mulai juga mendekati kota Kufah, tetapi sangat lambat karena dikelilingi oleh tentara Al-Hurr, 1.000 orang. Sayyidina Husain bernegosiasi dengan Al-Hurr. Kata Sayyidina Husain, aku kasih kamu 3 pilihan. Pilih salah satunya saja. Pilihan yang pertama, aku diperbolehkan untuk pulang ke kota Madinah. Mungkin teman-teman akan kaget gitu. Kenapa bukan Makkah? Kan Sayyidina Husain berangkatnya dari Makkah. Sayyidina Husain mau pulang ke Madinah karena Madinah ini adalah base-nya oposisi Yazid. Jadi Sayyidina Husain mau pulang ke Madinah, mungkin membawa pasukan tambahan, membawa sahabat-sahabat yang lain atau apa. Jadi pilihan yang pertama, aku diperbolehkan untuk pulang ke Madinah. Pilihan yang kedua, aku diperbolehkan untuk masuk Kufah. Biarkan aku bicara sama masyarakat di sana, sama kepala suku, mungkin mereka masih mau bayat. Pilihan yang ketiga, Yazid turun dari kepemimpinan dan menyerahkan kekuasaan kepada umat agar umat memilih pemimpinnya melalui proses syura. Maka teman-teman, Al-Hurr menolak semuanya dan Al-Hurr mengatakan kepada Sayyidina Husain, aku diperintahkan untuk melarangmu masuk Kufah atau pulang ke Madinah. Mau pulang ke Makkah silahkan. Jadi teman-teman, awalnya Sayyidina Husain masih ada pilihan, masih diperbolehkan untuk pulang, untuk kembali ke Makkah lagi. Jadi teman-teman, Al-Hurr kirim surat kepada bin Ziyad, bosnya. Husain tidak mau berhenti. Husain mau ke Madinah atau mau ke Kufah. Maka bin Ziyad, laknatullah, mengatakan kepada Al-Hurr, sekarang jangan sampai Husain ke Madinah, jangan sampai Husain ke Kufah, dan bahkan jangan sampai Husain ke Makkah. Kasih Husain 2 pilihan saja. Pilihan yang pertama adalah perang. Pilihan yang kedua adalah bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Tidak boleh pulang, tidak boleh kemana-mana. Hanya 2 pilihan, perang atau bayat kepada Yazid bin Muawiyah. Kemudian teman-teman, bin Ziyad kirim pasukan tambahan untuk membantu Al-Hurr yang jumlahnya 4.000 orang di bawah kepemimpinan Umar bin Ziyad. Tapi kita sebut Umar saja supaya teman-teman tidak pusing Ziyad, Yazid dan lain-lain. Jadi sekarang ada 2 pasukan yang kelilingi Sayyidina Husain. Pasukan pertama bersama Al-Hurr, itu jumlahnya 1.000 orang. Pasukan kedua bersama Umar, itu jumlahnya 4.000 orang. Total 5.000 orang kelilingi 72 orang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ana sampaikan teman-teman bahwa Sayyidina Husain tadi berjalan menuju Kufah tapi sangat lambat. Sekarang Sayyidina Husain sudah sampai Karbala dan sudah dihentikan di sana. Tidak boleh kemana-mana. Hanya 2 pilihan saja. Perang atau bayat kepada Yazid. Tentara Al-Hurr, tentara Umar kelilingi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada 1 orang lagi namanya Dzil Jawshan. Dia menyarankan, gimana kalau kita memutus air dari pasukan Al-Husain supaya pasukan Al-Husain kehausan, teman-teman. Dan betul, usulan dia disetujui oleh Al-Hurr dan disetujui oleh Umar, dan pasukan Al-Husain, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai kehausan sampai Al-Husain berjalan menuju sumur untuk mengambil air. Dia dihentikan oleh salah satu prajurit Al-Hurr. Kata prajurit itu, kamu tidak akan minum air sampai kamu mati di depan mataku. Maka Sayyidina Husain angkat tangan ke langit dan mengatakan, Allahumma qtulhu atashan. Ya Allah, matikan dia, bunuh dia karena kehausan. Dan ini adalah orang yang ana ceritakan kisahnya di awal kajian hari ini. Lewat 2 hari di Karbala, teman-teman, dan Sayyidina Husain terus ditekan oleh Al-Hurr dan Umar untuk memilih salah satu 2 pilihan ini, perang atau bayat kepada Yazid. Sayyidina Husain minta 1 hari tambahan, dan Sayyidina Husain menghabiskan malamnya berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa memilih antara kedua pilihan ini. Sampai azan subuh dikumandangkan. Sayyidina Husain, ana mau teman-teman bayangkan bersama ana.
Sayyidina Husain menjadi imam. Di belakangnya siapa? Makmumnya siapa? 72 orang yang bersama Sayyidina Husain. Dan makmumnya juga 5.000 orang dari tentara Umar dan tentara Al-Hurr. Kok bisa mereka bermusuhan tapi salatnya makmum di belakang Husain? Ini kondisi yang sulit dijelaskan, teman-teman. Mereka melawan Husain demi urusan dunia. Tetapi di waktu yang sama mereka tahu nggak ada imam yang lebih baik dari dia. Mereka tahu bahwa ini adalah cucu Rasulullah dari dalam hati mereka. Tapi dunia sudah menutup mata mereka. Dunia bikin mereka buta, teman-teman. Selesai salat subuh, Sayyidina Husain mandi, pakai baju baru, pakai parfum. Sepertinya Sayyidina Husain lagi siap-siap bertemu dengan malaikat. Kemudian Sayyidina Husain pamit ke istri-istrinya, ke anak-anaknya, dan memperbolehkan mereka untuk pulang. Tapi mereka memberi jawaban yang luar biasa. Kata mereka, antara menang atau syahid, semuanya di jalan Allah. Jawaban singkat tapi logika sekali, teman-teman. Kalau menang, sudah masuk kota Kufah, sudah dibayat, itu di jalan Allah. Nggak ada tujuan duniawi apapun. Kalau syahid, itu juga di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Husain langsung berkumpul dengan pasukannya, teman-teman. Tidak semuanya pakai kuda, banyak yang jalan kaki. Sementara 5.000 orang musuhnya itu pakai kuda semuanya, jadi lebih kuat. Dan Sayyidina Husain takut ketika perangnya dimulai. Tentara Al-Hurr dan Umar menyerangi wanita dari belakang. Jadi Sayyidina Husain membuat strategi yang sangat bagus, yaitu menyalakan api di belakang wanita supaya tidak ada prajurit yang bisa menyerangi wanita dari belakang. Ketika Sayyidina Husain dan prajuritnya menyalakan api, Ziljawshan yang tadi itu mengatakan, "Kenapa terburu-buru lihat api? Kan nanti kamu dan pasukannya masuk neraka." La ilaha illallah. Coba bayangkan, satu orang mengatakan itu kepada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Husain sebelum mulai perang, Sayyidina Husain berceramah dulu, teman-teman. Ceramahnya bukan ke pasukannya sendiri, tetapi ke pasukan musuhnya juga. Dia mulai menyadarkan mereka, kalian tahu nggak kalian lagi ngapain? Kalian lagi menyerangi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi menyerangi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cucu dalam bahasa Arab, dalam Islam bisa disebut anak juga. Kalian menyerangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhasabah diri, introspeksi diri. Dan betul, teman-teman, beberapa dari prajurit tentara Al-Hurr dan Umar menarik diri keluar dari tentara tersebut dan masuk bergabung ke pasukan Husain, teman-teman. Tahu termasuk siapa? Al-Hurr sendiri. Al-Hurr yang memimpin pasukan 1.000 orang, dia memutuskan untuk mundur dari tentaranya sendiri dan masuk membantu dan menolong Al-Husain. Satu prajurit lagi yang keluar, ketika ditanya kenapa keluar dari tentara Al-Hurr dan Umar, dia mengatakan, tadi subuh saya diimami Husain. Kemudian dalam tahajud saya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masa di subuh hari ana mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi di pagi hari ana menyerangi ali Muhammad? Tidak masuk akal. Maka dia mundur, teman-teman. Sebelum perangnya dimulai, Husain mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang mungkin pengaruhnya masih ada sampai hari ini di negeri Irak. Dengar doanya, teman-teman. Allahumma in matta'tahum ila hin fafarriqhum firqa waj'alhum tara'iqa qadada wa la turdil wulata anhum abada fa innahum da'una liyansurunana thumma aduna alaina faqataluna. Ya Allah, jika engkau beri mereka kenikmatan hidup untuk sementara, maka cerai beraikanlah mereka. Jadikan mereka berselisih dan terpecah-pecah, dan jangan jadikan para pemimpin mereka ridha kepada mereka selamanya. Sesungguhnya mereka telah memanggil kami untuk menolong kami, memberi bayat, lalu mereka berbalik memusuhi dan membunuh kami. Pertempuran dimulai, teman-teman. Ayo kita bayangkan bersama, Sayyidina Husain berdiri di tengah pasukannya.
Ada juga cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Talib berdiri juga. Namanya Ali bin Husain. Cucu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Anaknya Al-Husain. Dia menyemangati pasukan, mensupport ayahnya, mendukung ayahnya. Sampai dia kena panah teman-teman dan mati di tempat. Sayyidina Husain langsung membawa dia ke tenda sambil nangis. Kemudian tiba-tiba ada satu panah lagi yang tembus ke dada salah satu bayi dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Husain berteriak, "Hatta atfalana, anak kami pun dibunuh, bayi kami pun dibunuh." 72 orang dan 30 orang yang taubat dari tentara musuh melawan 5.000 orang, teman-teman. Perangnya berlangsung dari setelah azan subuh, dari syuruk sampai azan zuhur, teman-teman. Dan di siang hari, Al-Qasim, keponakan Al-Husain, anak dari Al-Hasan, tiba-tiba dikelilingi oleh banyak orang dari tentara musuh, dari pasukan musuh, sampai dia panggil, "Wahai pamanku, wahai pamanku." Maksudnya Al-Husain, dia itu masih remaja, masih 14 tahun, 15 tahun. Maka Al-Husain langsung pergi untuk menolong dia. Tapi sebelum Al-Husain sampai tempatnya, Al-Qasim sudah dibunuh oleh orang-orang yang kelilingi dia tadi. Maka Al-Husain angkat kepalanya dan menangis. Kata Al-Husain, "Maafkan aku, wahai keponakanku. Wallahi berat bagi aku, kamu minta tolong, tapi aku nggak sempat menolongmu." Pas azan zuhur, teman-teman, hampir semua Ahlul Bait sudah dibunuh oleh tentara Umar dan bin Ziyad. Hanya tinggal Sayyidina Husain dan beberapa wanita. Kenapa tinggal Sayyidina Husain? Kenapa nggak dibunuh juga sama seperti yang lain? Karena prajurit-prajurit, walaupun mereka baru saja membunuh keluarga Nabi yang lain, tapi kayak di antara mereka tidak ada yang berani membunuh cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Husain dikelilingi oleh banyak orang, tapi nggak ada yang berani untuk membunuh, menyelesaikan masalah ini. Sampai ada satu orang namanya Zar'a bin Shuraik At-Tamimi. Dia memukul Sayyidina Husain dengan sangat keras di pundaknya, sampai Sayyidina Husain pingsan. Sayyidina Husain jatuh. Kemudian ketika Sayyidina Husain mau berdiri, jatuh lagi. Berdiri, jatuh lagi. Pingsan berat. Sampai ada satu orang namanya Anas bin Sinan. Dia mengambil pisau yang sangat besar dan dia membunuh Sayyidina Husain dan memisahkan kepalanya dari badannya, kemudian menusuk badannya lagi 33 kali. Sebenci itu mereka dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenci itu mereka dengan perhiasan dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Hasan dan Husain adalah perhiasan duniaku." Syahid Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain syahid, sudah di surga insyaallah, dan membiarkan luka yang sangat dalam di diri kita sampai hari ini. Sayyidina Husain syahid. Syahid dalam arti saksi. Saksi atas kebenaran bahwa urusan umat ini tidak boleh dimonopoli oleh satu keluarga. Ketika Sayyidina Husain syahid, tiba-tiba hujan deras sekali, teman-teman. Tiba-tiba petir, teman-teman. Beberapa ulama berpendapat bahwa langit sedang bergembira menerima nyawa-nyawa orang baik, menerima nyawa-nyawa orang suci, menerima nyawa-nyawa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, teman-teman, beberapa prajurit dari tentara musuh menangis setelah Sayyidina Husain dibunuh. Sampai orang-orang yang tersisa dari Ahlul Bait, dari wanita, mengatakan, "Tabkuna alaina wa antum man qataltumuna." Kalian menangis sekarang padahal kalian yang membunuh kami. Umar bin Yazid la'natullahi alaih, pemimpin tentara itu, teman-teman, ambil kepala Sayyidina Husain dan mengirimnya ke kota Kufah bersama orang namanya Khawli bin Yazid. Kemudian Khawli membawa kepala Husain di tas menuju kota Kufah, menuju istana bin Ziyad untuk menyerahkan kepala Husain kepada bin Ziyad. Tapi ternyata, teman-teman, bin Ziyad
tidak ada di istananya, lagi di luar. Jadi Khawli membawa kepala Husain ke rumahnya sendiri. Dan dia taruh kepala Sayyidina Husain di bawah tempat duduk, di bawah sofa. Sampai istrinya masuk. Kata istrinya, ini siapa? Dia tidak kenal Sayyidina Husain seperti apa wajahnya. Jadi istrinya bilang, ini siapa? Kata Khawli, ini kepala Al-Husain. Istrinya marah. Dan istrinya menyampaikan kepada dia, la'natullahi alaik. Murka Allah akan turun di rumah ini karena apa yang kamu lakukan. Sampai istrinya minta cerai, teman-teman. Dan benar, mereka cerai. Ketika kepala Husain dibawa ke bin Ziyad di istananya ketika dia pulang, apa yang bin Ziyad lakukan? Bin Ziyad ambil tusukan yang terbuat dari besi, seperti tusukan sate, tapi terbuat dari besi. Dan dia mulai merusak mulut Sayyidina Husain dengan tusukan ini. Sampai beberapa orang yang tinggal atau duduk bersama bin Ziyad di sekitarnya, yang melihat bin Ziyad melakukan seperti ini, mereka mengatakan, la'natullahi alaik. Ana pernah melihat Nabi Muhammad SAW mencium mulut yang kamu tusuk ini. Sayangnya teman-teman, dari Ahlul Bait hanya tersisa sedikit yang laki-laki. Yang tersisa yang lain itu hanya yang perempuan. Sisanya dibawa ke bin Ziyad di istananya. Kemudian bin Ziyad mengatakan kepada mereka, Alhamdulillah, Allah membongkar kebohonganmu dan kesesatanmu, wahai Ahlul Bait. Ini kata bin Ziyad, teman-teman. Jadi Zainab menjawab, diam kamu, Allah yang memuliakan kami dengan Rasulullah, dan kamu dihinakan dengan membunuh Husain. Ini laknat, ini kehinaan yang tetap ada sampai akhir zaman. Dia pembunuh Husain. Bin Ziyad sejak waktu itu, teman-teman, dibenci banyak orang. Bahkan dibenci oleh ibunya sendiri. Ibunya sendiri memutus hubungannya dengan dia. Ibunya hampir syok gara-gara apa yang anaknya lakukan. Dan anaknya pergi ke rumah warga-warga di Kufah dan mengatakan, La azunnubni min ahlil jannah. Aku tidak merasa bahwa anakku ini akan menjadi ahli surga. Kemudian dia mengatakan, Allah katab ala ibni nar. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan neraka atas anakku. Dan subhanallah, teman-teman, beberapa tahun kemudian terjadi perperangan juga, dan bin Ziyad dibunuh. Dan dibunuh tanggal 10 Muharram. Dan kepalanya dipisahkan dari badannya. Ini semuanya kebetulan. Dan kepalanya dibawa oleh Al-Mukhtar Al-Thaqafi bersama Abdullah bin Al-Zubair ke Ali bin Al-Husain. Sementara Anas bin Sinan yang membunuh Sayyidina Husain dikabarkan menjadi orang gila, teman-teman. Sampai dia potong lidahnya sendiri. Kemudian makan kotorannya sendiri sampai dia bunuh diri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husain pasti tahu ketika dia keluar dari kota Makkah menuju kota Kufah bahwa dia akan dibunuh. Tapi Husain lebih memilih kebenaran dibanding nyawanya sendiri. Sayyidina Husain sengaja pergi menantang karena yang lain diam. Sayyidina Husain sengaja menantang kezaliman yang terjadi pada zaman itu, pada saat itu, supaya menjadi saksi atas kebenaran sampai hari akhir, teman-teman. Teman-teman, sayangnya beberapa dari kita Ahlul Sunnah wal Jamaah agak sensi membahas Sayyidina Husain. Agak sensitif gitu, kayak tidak mau membahas, takut dituduh Syiah, takut dituduh A, takut dituduh B. Teman-teman, Sayyidina Husain bukan Syiah, Sayyidina Ali bukan Syiah, Ja'far As-Sadiq bukan Syiah, Sayyidina Al-Hasan bukan Syiah. Ini semuanya sahabat mulia Rasulullah yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita lebih berhak dibanding mereka. Kita lebih berhak untuk membahasnya dibanding mereka. Jangan sampai, teman-teman, narasi-narasi tentang Sayyidina Husain dan Ahlul Bait yang ada di internet hanya disampaikan oleh Syiah. Sehingga orang-orang bingung mana yang benar. Kita
kita harus menyampaikan kebenaran tentang Ahlul Bait. Kita harus ceritakan tentang Al-Hasan, ceritakan tentang Al-Husain, ceritakan tentang Ali bin Abi Talib, supaya narasi yang benar, narasi yang lurus, narasi Ahlul Sunnah wal Jamaah tetap ada dan orang-orang tidak terpengaruh oleh narasi yang salah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian hari ini bermanfaat insyaallah. Semoga memberi gambaran yang singkat tentang apa yang terjadi di tragedi Karbala, di peristiwa Karbala. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك